Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sultan Agung Muda, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya nih? Udah lama banget ya kita nggak podcastan nih, Iya. Mbak Asfa. Jadi hari ini kita bakalan balik lagi ke podcast Unisula kita tercinta pastinya nih. Iya, pasti dong. Nah, tetap bersama saya ya, Tami. Dan ini karena kangen banget nih Mbak, udah lama banget nggak podcast. Pasti teman-teman Sultan Agung Muda juga nunggu-nunggu nih. Mana ya podcastnya nih, nggak mulai-mulai lagi gitu. Udah Dan gak sabar ya? Bener. Nah, pastinya hari ini kita nggak sendiri teman-teman ya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Asfa Takia, yang merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Apa kabar Mbak Asfa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi Iya. meskipun pandemi harus tetap jaga kesehatan gitu Iya, ya Mbak. betul. Nah, mungkin mau nyapa dulu Sultan Agung Muda di rumah nih Mbak, selama podcast kita libur nih kayak Iya. gitu. Halo, selamat pagi Sultan Agung Muda. Gimana kabarnya? Pasti baik lah Iya, ya. alhamdulillah pasti. Semoga Apalagi selalu sehat. bener, karena hari ini kita bakal mengangkat tema yang menarik nih Mbak. Apalagi nih denger-denger nih katanya Mbak Asfa ini merupakan pemenang kompetisi internasional, yaitu desain jembatan ya waktu itu Iya, ya Mbak waktu ya. itu. Bridge Design Competition di Singapura teman-teman. Iya. Nah, jadi hari ini tema yang kita angkat adalah tentang tips dan trik kuliah Fakultas Teknik bisa aktif di lab dan meraih prestasi internasional. Wow. Jadi kalau udah bicara tentang prestasi itu semua orang udah, wah ini bukan main sih gitu ya. Jadi mungkin bisa nih Mbak share ke kita ya pagi hari ini biar semakin semangat teman-teman Sultan Agung Muda yang lihat podcast hari ini, buat mungkin tertarik nih ambil Fakultas Teknik misalnya gitu. Nah, kira-kira tips dan triknya apa sih Mbak bisa kuliah Fakultas Teknik tapi juga tetap bisa berprestasi bahkan di kancah internasional kayak gitu? Iya. Silakan Mbak Asfa. Kalau tips and tricksnya sendiri itu semua tergantung sama pribadi masing-masing ya kan. Oke. Pasti pribadi masing-masing punya motivasi tersendiri buat pribadinya. Benar. Kalau dari saya sendiri sih yang penting kalau udah niat kuliah, udah Benar. niat awalnya kuliah, ya udah lanjutin aja kuliahnya, dijalanin. Kemudian waktu perkuliahan gitu didengarkan apa yang disampaikan oleh dosen. Benar. Dan jangan lupa sih itu dicatat inti-intinya. Semisal nanti kurang paham gitu kan, kita udah punya inti-intinya. Jadi Benar, sampai benar. kos atau sampai rumah kayak gitu bisa diulas kembali. Jadi kalian tuh udah punya catatan sendiri kecil yang dimana kalian tuh bisa ngulas dengan mudah seperti itu. Benar. Karena kebanyakan dari teman-teman tuh kan kayak malas nyatet ya. Biasanya Benar nggak sih? kayak gitu sih. Cuman ya kan udah niat dari awal kuliah, ya udah dijalanin aja. Sama jangan lupa ini juga banyak-banyak doa karena biar dimudahkan juga. Jangan lupa juga setiap sholat fardu gitu biasanya kirimlah Al-Fatihah ke guru-gurunya gitu. Oke, Seperti itu biar wah. dipermudah mencari ilmunya kayak gitu. Wow, luar biasa. Kayak gitu. Luar biasa ya teman-teman. Jadi Iya. sama doa juga. Iya, usaha Jadi, juga, doa juga. benar. Karena teman-teman. pasti setiap usaha keren pasti hasilnya juga keren kayak gitu. Betul banget nih teman-teman. Iya. Jadi memang tipsnya itu sebenarnya deket banget sama kita. Berdoa. Usaha, kayak gitu ya Mbak ya. Yang bisa dilakukan setiap hari-hari ya Mbak ya. Benar. Jadi setiap kita bisa untuk ngelakuin itu sebenarnya, Iya, gitu ya Mbak ya. Tips dan trik yang memang teman-teman juga bisa lakuin sendiri di Iya. rumah, kayak gitu. Wah, keren banget sih ini Mbak. Selain mendoakan diri kita sendiri juga orang lain, Iya, gitu orang ya, lain dosen-dosen kita, kayak gitu. Mungkin teman-teman di kelas juga, kayak Iya. gitu ya. Biar sama-sama bisa maksimal Dalam merasa belajarnya. pembelajarannya. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri nih Fakultas Teknik ya Mbak. Kalau kita bicara soal Fakultas Teknik, Iya. banyak banget yang mikir, oh my god, Fakultas Teknik susah nih, nggak lulus nih gue, gitu ya. Iya. Teman-teman di luar sana kan banyak yang gitu tuh. Nah, tanggapan Mbak Asfa sendiri gimana sih? Kayak teman-teman kan yang
aku cewek tapi kalau ambil fakultas teknik kayaknya gitu. Kan Kalau- gitu ya kalau iya, yang cewek-cewek iya, biasanya. iya. Mungkin kalau Gimana? dari saya ini ya karena apa namanya udah kembali ke niat awal lagi dan pasti di situ nanti setiap kita melakukan dengan ikhlas tuh pasti ada jalannya aja kayak walaupun cewek nih tapi kan teman-teman juga banyak kalau di teknik Benar-benar. itu saling dukung jadi semisal temennya nggak bisa nih satu topik nggak bisa nih semisal terus nanti kita bisa tanya ke teman-teman yang lain Oke. juga karena semuanya tuh kalau di teknik itu kekeluargaannya tuh dapat gitu loh Mbak. Benar-benar. Jadi bisa bareng-bareng gitu. Mm-mm. Ayo kita bareng-bareng kayak gitu. Ngerjain sesuatu juga. Ayo kita bareng-bareng karena dari awal sudah dilatih sebelum kita masuk ke perkuliahan tuh di teknik udah dilatih gimana caranya kalian care sama Oke. teman, sama orang lain kayak gitu-gitu sih Mbak. Benar-benar. Jadi memang di situ kekeluargaannya ya Mbak ya. Kekeluargaannya yang bagus. Apalagi ini kalau cewek kan jarang banget nih, makanya saya tertarik banget nih buat Iya, tanya-tanya iya. gitu. Untuk fakultas teknik ini kalau saya ngelihat ya ini kayak pasti hebat banget sih gitu kalau cewek. Apalagi mayoritas nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Fakultas teknik itu cowok gitu. Iya. Bener nggak sih? Iya, cowok. Nah, jadi Kebanyakan. buat Mbak sendiri kira-kira ada kesulitan ya kita mengangkat ini unsur kekeluargaan kayak Iya. gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Ya pasti kalau setiap menjalani sesuatu pasti ada kesulitan. Cuman Benar. gimana caranya kita ada problem, kita harus punya solvingnya kayak gimana kan? Problem solving. Problem solving. Tapi kalau kayak gitu kembali ke diri sendiri lagi. Gimana caranya kamu bisa menghadapi? Kayaknya saya nggak bisa ini, deh saya nggak bisa ini. Gimana caranya kita memotivasi diri buat Benar. buat apa? Dulu kayak gitu. Benar. Bismillah, yakin kayak gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi memang kalau bicara motivasi juga motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Iya, ya, dari Mbak? diri sendiri. Karena kita nggak bisa ngandelin orang lain. Iya. Mungkin bisa minta saran ya, tapi Iya, untuk minta saran. motivasi harus dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Kalau nggak ada keinginan dari diri sendiri itu susah. Gitu. Iya, benar. Jadi buat teman-teman Sultan Agung Muda tetap memotivasi diri untuk terus mengupgrading diri terus gitu. Iya, apalagi sekarang kan online ya Mbak ya. Iya, Jadinya benar. mungkin kesempatannya lebih banyak buat belajar, malah buat baca kayak gitu. Jadi ada gambaran nih udahan nih teman-teman. Motivasi ya, usaha, doa. Catat ya. Iya. Terus juga kenapa nih ceritanya Mbak ini kan banyak universitas nih ya. Iya. Kalau dilihat-lihat nih fakultas teknik itu ada di mana-mana gitu. Iya. Apalagi itu salah satu fakultas atau jurusan yang sangat gini ya, populer deh bisa dibilang kayak gitu. Nah, bisa diceritain nggak sih kenapa pilih Unisula nih? Keunggulannya apa sih gitu? Kok bisa? Gitu? Oh gitu. Awalnya dulu tuh dari saudara ada di Fakultas Teknologi Industri di Unisula. Awalnya diajak main gitu, terus dikasih tahu di situ ada Fakultas Teknik juga loh di Unisula kayak gitu. Jurusannya ada teknik sipil sama planologi, ada tata kota gitu. Terus waktu saya MTS ya, setara dengan SMP itu ngelihat jalan tol kayak gitu-gitu. Pingin nih rasanya kayak bisa buat kayak gitu, bisa perencanaan kayak gini tuh pingin bisa kayak gitu. Terus habis itu termotivasi buat masuk ke teknik sipil. Kan tanya ke saudara, kalau kayak gitu jurusannya apa sih kuliahnya kayak gitu. Terus itu teknik sipil dia bilang kayak gitu. Terus waktu itu waktu saya SMA saya SMA di MAN 1 Kota Semarang. Itu dari BK kalau di SMA kan BK ya. Yang konseling itu ya. Konseling itu ada penawar masuk Unisula, itu tuh jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Waktu itu masih nunggu ujian nasional apa gitu, kan udah dibuka kan prestasi kan. Itu ya udah ditawarin ini mau daftar nggak gitu, siapa yang mau daftar siswanya kayak gitu. Ya udah daftar aja. Soalnya waktu itu juga yang ngurusin kayak gitu tuh dari BK-nya, kita tinggal nunggu hasilnya. Bener. Kita nunggu hasilnya, terus waktu itu udah hasil dibuka dan keterima di sini. Ya udah langsung aja daftar ulang karena juga kan teknik sipil di Unisula juga akreditasinya A ya waktu itu. Kemudian turun jadi B. Waktu kuliah itu, tapi sekarang udah kembali ke A lagi. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ya buat Sultan Agung Muda yang lagi lirik-lirik fakultas teknik nih pastinya. Nah, terus dari fakultas tekniknya sendiri yang Mbak lihat itu apa? Kok bisa sampai itu fakultas apa sih? Oh, teknik kayak gitu kan. Kan ada juga yang tanya, ini bedanya fakultas teknik sama arsitektur tuh apa sih kayak gitu-gitu kan. Kalau Mbak sendiri waktu itu melihatnya apanya? Kok bisa ke fakultas teknik di Unisula? Kenapa nggak teknologi industri kayak gitu, ekonomi atau yang lain kayak gitu? Karena dulu
udah sempet nanya itu, yang pas di jurusan perencanaan suatu infrastruktur tuh apa kayak gitu. Oh, Di gitu. teknik sipil. Tanya ke saudara itu kan, ke saudara saya sepupu, tanya, jurusan teknik sipil. Kemudian nyari-nyari tahu teknik sipil tuh gimana sih kuliahnya kayak Iya, gimana iya. kayak gitu. Terus waktu itu juga orang tua saya mendukungnya di teknik sipil. Jadi Oke. ya udah mungkin emang jalannya ya. Iya. Udah jalannya. Mungkin kalau perbedaan pemilihan teknik sipil sama arsitektur lebih ke dulu kalau orang awam tuh taunya arsitektur nih harus pinter gambar sedangkan Bener-bener. harus punya inovasi yang baru terus gitu kan. Iya, Kalau iya. arsitektur jadi kayak mungkin kayaknya kurang cocok deh sama saya sendiri kayak gitu. Gitu. Terus habis itu ya udah ngambil yang teknik sipil aja karena kalau teknik sipil tuh lebih ke perhitungan strukturnya, jadi kita perencanaan strukturnya ya. Oke. Nanti ada kalau di teknik sipil tuh nanti kalau ada suatu infrastruktur nanti kita menghitung strukturnya, gimana nanti ada beban kayak gitu, gimana biar bangunan itu kokoh kayak gitu. Kalau ke arsitektur kan lebih ke desainnya. Benar. Di desain bangunan. Nah gitu. Jadi udah terjawab ya teman-teman. Sultan Agung Muda yang nanya nih kira-kira teknik sipil sama arsitektur tuh bedanya apa sih? Kayak gitu-gitu kan teman-teman nanyanya gitu. Nah udah dijawab nih sama Mbak Ashfanya. Nah kira-kira pengalaman yang paling berkesan deh Mbak selama kuliah di Fakultas Teknik itu, terutama di Fakultas Teknik Unisula dong pastinya kayak gitu. Pengalaman paling berkesannya. Iya, paling berkesan ya waktu tentang itu saya bisa mewujudkan salah satu mimpi saya. Jadi dulu saya tuh punya mimpi buat kuliah di NTU gitu. Iya. Terus waktu itu tuh pernah nulis di buku catatan gitu kan. Pokoknya saya pingin kuliah di NTU di Singapura kayak gitu. Walaupun bahasa Inggris saya tuh nggak bagus-bagus sama, maksudnya kayak bisa aja kayak gitu. Ya. Cuman waktu itu kayaknya ini kalau lulus SMA langsung nyari beasiswa kayak itu kayaknya berat deh. Waktu itu sempat pesimis, terus habis itu ya udah kata saudara juga di Unisula banyak exchange loh kayak gitu. Ya udah masuk Unisula aja kayak gitu. Mungkin nanti kesempatannya di Unisula nanti bisa exchange atau lomba kayak gitu kan. Benar. Nah, ternyata bener tuh waktu di 2019 waktu semester berapa ya? Saya masuk 2017. Semester 4 ya? Iya. Sekitar semester 4 itu tuh ada semester 4 itu dapat kesempatan buat lomba di NTU dan alhamdulillahnya terwujud gitu impian yang walaupun nggak bisa kuliah tapi udah ngerasain bisa keliling NTU katanya. Iya, Bridge Design Competition. Mungkin bisa sharing ke teman-teman, wah perasaannya gimana, terus prosesnya kok bisa sih jadi pemenang gitu dan tarafnya internasional kayak gitu. Kalau perasaannya ya pertama ya awalnya meyakinkan diri kan. Awalnya sebenarnya saya tuh udah agak ragu, cuman kan itu dapat info dari temen kan. Udah agak ragu, tapi ada nggak salah satu sih teman-teman itu tuh meyakinkan kalau nggak apa-apa, yakin aja dulu, kamu tuh mikir apa lagi kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa, nyoba aja kayak gitu. Ya akhirnya ya nyoba itu. Saya kan awalnya emang nggak punya basic yang ke bridge gitu kan. Awalnya kan emang udah ada lomba-lomba, cuman saya nggak ikut. Waktu itu saya ikutnya ke karya tulis ilmiah. Terus habis itu udah nyobain latihan sama orang yang sama temen yang udah pernah juara di Jogja waktu itu di UII. Kemudian belajar, tapi saya tuh waktu itu belajarnya diem-diem Mbak. Gitu. Jadinya teman-teman tuh nggak tahu kalau saya mau lomba kayak gitu. Benar. Cuman yang tahu yang teman-teman yang satu tim itu. Iya, cuman itu awalnya kayak gitu. Terus itu tuh belajar cuman waktu nggak sampai 2 minggu. Berarti jadi itu tuh kayak dadakan gitu loh. Waktu itu dadakan, terus kayak transportasi gitu-gitu tuh belum pikirannya H-2 apa berapa gitu. Terus habis itu kan ke Pak Turahmat juga kan minta doa restu gitu. Waktu itu tuh termotivasi lagi tuh ketika Pak Turahmat bilang gini, saya sama teman saya menghadap Pak Turahmat dekan FKIP ya. Iya, sekarang ya dekan FKIP ya. Sekarang dekan FKIP. Iya. Itu tuh diginiin, kalian mau ngasih Unisula juara berapa kayak gitu, ditanyain. Waktu masih mimpin LPKA. Iya, waktu masih di LPKA. Habis itu
Pak Turah, kemudian saya sama teman saya bilang bismillah Pak, juara 1 sama 2 kayak gitu. Oke. Semakin termotivasi dari situ juga. Iya. Kita tuh udah ngomong gitu loh sama Pak Turahmat, kita mau juara 1 dan 2. Jadi Oke. kita harus bener-bener ini usaha yang lebih. Jadi waktu itu ya udah sholawat aja terus kayak gitu. Iya, mantap. Itu terus habis itu udah nih hari H, di situ lombanya 3 hari. 3 hari. Waktu itu yang hari pertama itu perkenalan lah, ininya kayak registrasi seperti itu, administrasi. Iya. Yang kedua itu proses kita buat desain jembatannya. Jadi desain jembatannya itu pakai kayu balsa. Di situ nanti udah dikasih persyaratan harus bentang berapa, terus dari sana ya? dari sana. Dari ketentuannya waktu pas hari pertama itu. Jadi kita kayak maksudnya mikir ide desainnya itu, mikir desainnya itu tuh hampir dadakan ya karena cuma 1 hari kan. Gimana itu bentangnya, terus kasus-kasusnya kayak gimana kayak gitu. Kemudian dibikin tuh hari kedua. Kemudian hari kedua karena kan itu penyambungannya pakai lem ya, harus kering kan. Benar. Tuh sehari. Kemudian hari ketiganya itu baru pengetesan. Nah, setelah pengetesannya itu juga baru tahu kalau ada presentasi juga. Oh gitu. Nah, pas itu harus ada penyampaian presentasi tapi cuman bentar, cuman 5 menit gitu kan. Jadi kita ya udah kita hasil waktu jembatannya itu roboh, intinya kayak rusak kayak gitu tuh waktu pas di pembebanan berapa kayak gitu. Oh gitu. Berarti itu emang langsung dibentuk bentuknya. Langsung dibentuk kayak replika jembatan gitu. Benar. Kecil gitu. Iya. Terus habis itu dikasih pembebanan. Kalau di sana kan alatnya udah canggih ya, maksudnya kalau di sini kan masih manual di pembebanan pakai kerikil gitu, diisi pakai tong gitu. Kalau di sini kan, kalau di sana kan udah canggih kan. Tinggal dimasukin nanti langsung kedetek gitu kan dari layar komputer kayak gitu. Kalau di sana kayak gitu sih. Jadi emang langsung ke sana ya? Iya, langsung ke sana. Jadi langsung berangkat. Gimana nih euforia lombanya gimana di sana nih? Kira lihat-lihat universitas lain. Awalnya tuh diginiin. Unisula tuh mana kayak gitu. Oke. Terus ya kalau semisal ada yang tanya Unisula mana, kita jawab lah ya Unisula tuh universitas swasta yang ada di Semarang kayak gitu. Terus dari situ oh iya tahu gitu kan. Ada lumayan yang tahu yang dari Universitas Brawijaya juga kan ada kan. Oh, datang juga. Iya, datang juga. Malahan yang dari Universitas Indonesia tuh ada 14 tim waktu di situ. Dan di situ tuh kayak kan karena mereka rame-rame gitu kan. Jadi mereka heboh gitu kan. Nah, sedangkan kita kan cuman ada 2 tim. 2 tim dan 1 timnya 2 orang. Jadi 4 orang. Iya. Wah, merinding sih. Merinding banget. Jadi 4 orang itu ini mereka 14 tim, jadi kan mereka rame, terus kita kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kita doa aja kayak gitu. Doa terus kayak gitu. Jadi setiap ketemu gitu, udah nggak apa-apa. Nah, waktu kita dinobatkan jadi juara nih, juara 1 dan 2 sama Most Economical Design. Yang juara 1 itu dapat 2. Dapat juara 1 sama Most Economical Design. Jadi penghargaannya sekaligus 2. Iya. Terus habis itu kalau saya sendiri, saya sama teman saya itu, sama partner saya itu juara 2. Oh gitu. Iya, yang juara satunya ini satunya kakak tingkat angkatan 15. Dia udah lulus, sekarang udah kerja juga. Tapi Unisula juga ya? Unisula juga, dan alhamdulillahnya udah kerja di Wika, Wijaya Karya. Luar biasa ya teman-teman. Bisa ngalahin Universitas Indonesia yang 14 tim dan Universitas Brawijaya. Unisula loh teman-teman. Iya. Luar biasa ini. Iya, waktu itu juga anak-anak UI mungkin mikirnya Unisula mana sih kayak gitu. Iya. Terus habis itu UI kan ini ya 14 tim itu kan udah waktu itu ada yang juara berapa, 4 atau berapa gitu. Cuman kan yang dinobatkan cuma juara 1, 2, 3 kan. Iya. Terus habis itu waktu lomba lagi waktu itu akhir tahun itu ada lomba kan di Malaysia juga kan, juga Bridge Design Competition, cuman lebih kompleks, ada buat maket kayak gitu-gitu kan. Nah itu ketemu sama anak UI lagi, terus habis itu ini Unisula, ini yang juara STU kayak gitu, jadi mereka agak takut gitu. Oke. Aduh, merinding nih, sumpah merinding sih. Jadi meskipun cuman berempat waktu itu berangkat, tapi bisa uji.
skill di uji situ ya. skill dan benar-benar itu pengalaman terbaik lah, maksudnya Benar, pengalaman gimana kita berjuang buat pertama kali buat ke internasional. Bener-bener keren sih itu. Iya, pertama kali ke Jadi dari internasional. situ ini anak-anak UI tahu juga nih Unisula gitu ya. Iya. Tahu nih teknik sipilnya Unisula nih. Iya, kayak teknik gitu sipil ya. Unisula. Jadinya Bukan kalau- main-main lagi. iya, kalau lomba bridge design gitu kalau di seluruh Indonesia kayak gitu Oke. udah tahu nih, oh ini Unisula kayak gitu. Teknik Oke. sipil Unisula udah tahu. Udah tahu. Iya. Keren banget sih ini, mungkin fakultas lain bisa jadi gambaran nantinya jadinya bisa. ya. Karena emang fakultas lain juga nggak kalah keren ya. Iya, nggak kalah Ya. keren. Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Iya. ya, ada Fakultas Agama Islam, Keperawatan, Kedokteran dan Hukum, lain-lain. ya. Hukum juga semuanya keren-keren. Iya. Teknologi industri dengan robotiknya. Iya, robotiknya. Itu juga keren pernah banget. Ya. Juara internasional pernah ya, Kak? Benar, juara internasional juga. Jadi Unisula itu emang udah kelasnya dunia ya, teman-teman. Iya. Kayak gitu, dikenal di mana-mana. Sekarang udah terkenal ya. Benar. Nah, mungkin ini Mbak Ashfa, mungkin ada untuk teman-teman Sultan Agung Muda yang bakal masuk ke Fakultas Teknik atau teman-teman Sultan Agung Muda yang udah sekarang semester 2 kayak gitu ya. Mungkin ada pesan nggak sih buat mereka seandainya mau ikut nih Bridge Design Competition buat kedepannya? Ya, untuk mahasiswa semester 2, semester dan selanjutnya itu dari Fakultas Teknik sendiri kan itu udah ada ESFRA ya. ESFRA itu Engineering for Research Unisula, FT Unisula itu. Oke. Di situ dia naungin lomba juga, naungin penelitian juga. Jadi di situ ESFRA itu mengadakan lomba internal di mana itu nanti pesertanya itu dari mahasiswa teknik sendiri. Oke. Nah, semisal mau pengalaman lebih tentang lomba-lomba kayak gitu bisa ikut dulu di internal, belajar. Nanti di situ juga ada yang ngajarin kan. Benar-benar. Ada yang ngajarin kakak tingkatnya itu berbagi ilmu secara gratis ya, cuma-cuma ya. Itu bisa dicoba dari situ. Kemudian kembangkan lagi, usaha lagi. Mungkin insya Allah doa lagi. Diselawatin lagi. Insya Allah nanti juga bisa go internasional lagi. Kayak gitu. Iya. Karena emang harus dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Jadi nggak bisa langsung naik ke tangga 10 ya. Iya. Dari tangga 1, 2, 3 sampai ke 10. Namanya gitu juga ya. berproses ya, Mbak. Benar, Ya. proses tuh pentingnya Proses. kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jangan malu tanya pastinya. Kalau nggak tahu bertanya kayak gitu. Tapi nggak sedikit cewek-cewek nih, maksudnya teman-teman yang cewek nih, yang tertarik juga nggak sih Mbak buat ikut pelatihan lomba itu? Kalau selama ini sih ya ini ya, cowok cewek masih ada ya, yang cewek juga masih tertarik banyak juga ya. Oke. Salut banget ya kalau lihat teman-teman cewek yang ada di Fakultas Teknik itu kayak strong banget kayak gitu loh. Kuat banget ya mbaknya ini kayak gitu. Kuat pikiran, kuat mental gitu. Keren sih. Nah, terus juga Mbak kan gini ya, cewek, terus Fakultas Teknik gitu. Pernah go internasional, harus ikut lab lagi misalnya. Itu gimana sih Mbak? Maksudnya kelas lab yang kayak gimana sih? Kok bisa juga bagi waktunya misalnya? Kayak gitu. Antara mikirin lomba sama labnya itu gimana? Kayak gitu. Kalau lomba waktu itu kan waktu semester awal ya, jadi di lab itu nggak terlalu sibuk gitu loh, nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Oke. Di lab itu kerjaan banyak banget tuh waktu ini semester akhir gitu, karena kan awalnya saya di lab kan ini ya, maksudnya masih jadi asistennya lab gitu, maksudnya asistennya lab, masih kayak adik tingkat banget gitu loh. Masih ada yang yang utama, aslab yang utama tuh masih ada kayak gitu. Jadi masih lumayan nyusun jadwalnya tuh masih lumayan mudah sih Mbak. Oh gitu. Cuman kalau semester akhir ini memang karena udah fokusnya ke skripsi dan lab juga. Jadi di lab juga ya cuman ada 2 orang ya yang aslabnya, jadi ya mau ya gimana caranya nyusun jadwal buat gimana caranya ngerjain skripsi sama di lab kayak gitu. Oke. Tapi sejauh ini ada nggak sih Mbak dari teman-teman Sultan Agung Muda yang kayak tanya langsung ke Mbak Ashfa, Mbak gimana nih mau ikut ini nih gitu, ada nggak sejauh ini? Ya sejauh ini sih ada beberapa. Ada ya. Iya, dulunya gimana sih Mbak kayak gitu. Iya. Gitu ya. Ya saya ceritain kayak gitu. Mungkin dari cerita itu bisa memotivasi dia untuk lebih ya, maksudnya lebih giat lagi untuk berusaha kayak gitu. Nah, jadi kita tunggu ya teman-teman yang selalu tanya ke Mbak Ashfa nih. Iya. Kita tunggu progresnya, kita tunggu hasilnya kayak gitu. Karena kan kalau kita
cuma bisa lihat hasil ya. Iya. Maksudnya prosesnya kayak gini, Kayak kita gimana? bisa tanya kayak gitu. Iya. Kita nggak tahu. Cuman Iya. kalau kita tahu ya kayak gini nih, excited banget buat Iya, tanya, buat buat tanya, tahu buat kayak tahu. gitu. Nah gitu ya teman-teman. Nah mungkin ini ya gambaran buat teman-teman Sultan Agung Muda juga nih Mbak. Keunggulan Fakultas Teknik Unisula deh Mbak. Maksudnya tadi kan mereka udah nyediain untuk training misalnya mau lomba. Terus selain itu apa sih yang menarik minat dari Sultan Agung Muda nih yang lagi antusias banget buat cari universitas? Dan ini juga buat teman-teman yang mau tanya ke Mbak Asfa juga boleh ya. Iya. Bisa langsung komen aja di live-nya Your Unisula langsung kayak gitu. Mungkin bisa diceritain Mbak. Kalau di Fakultas Teknik tuh ini ya labnya udah lengkap ya. Maksudnya ada lab tanah, ada lab aspal, ada lab teknologi bahan konstruksi. Kalau teknologi bahan konstruksi itu yang beton, yang kayak gitu tentang bahan konstruksi. Kemudian ada lab komputernya juga. Jadi di Fakultas Teknik tuh udah lengkap. Kalau di teknik sipil ya, kalau di Plano itu setahu saya ada lab studio. Kemudian ada drone-nya juga ada buat ngelihat kawasan gitu-gitu ya. Kalau planologi kan lebih ke tata kota ya, kayak gitu. Itu sebenarnya kalau di Fakultas Teknik Unisula tuh udah lengkap untuk sarana prasarananya juga, untuk naungan untuk kalian mau lomba juga udah ada kayak gitu. Jadi jangan bingung-bingung gitu loh. Kalau mau langkahnya mau kayak gimana, nanti kalian bisa nanya aja Sultan Agung Muda buat ke kakak tingkatnya, nanya aja nggak apa-apa, pasti dijawab kayak gitu. Karena untuk mengasah skill itu penting juga kayak gitu ya Mbak ya. Apalagi udah ada wadahnya ya. Udah ada wadahnya. Kita tinggal ngisi aja kayak gitu. Benar nggak sih Mbak? Nah gitu loh teman-teman. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi memang keunggulan Fakultas Teknik Unisula itu tadi lengkap ya fasilitasnya. Fasilitasnya lengkap, mendukung. Akreditasinya juga udah A ya. Ya kayak gitu. Dosen-dosennya juga luar biasa pastinya ya teman-teman. Profesor juga ada. Jadi nggak usah khawatir nih kayak gitu. Apalagi konsultasi juga mudah gitu. Jadi itu sangat membanggakan sekali. Terima kasih untuk Mbak Asfa dan teman-teman ya, karena sudah mengharumkan nama Unisula dan juga Indonesia pastinya ya. Karena itu tarafnya udah internasional kayak gitu. Dan semoga aja Sultan Agung Muda di rumah juga termotivasi jadinya untuk belajar. Jangan lihat siapa dia gitu ya, siapa yang ngomong kayak gitu, tapi apa isinya yang disampaikan tadi kayak gitu. Jadi kalau lihat dari Mbak Asfa ini pun juga bukan main-main ya, mawapres kayak gitu. Jadi misalkan pun teman-teman nanti mau tanya, mungkin bisa Mbak kasih tahu Instagramnya deh. Boleh, Instagramnya sama nama lengkap aja Asfa Takia gitu. Asfa Takia tanpa ada embel-embel apapun ya. Cuman kalau ini bisa DM dulu siapanya dulu kayak gitu. Soalnya kan nggak semua saya ACC gitu loh Mbak. Jadinya DM dulu nih perkenalan ini dari mana, fakultas apa, angkatan berapa gitu. Kan lebih sopannya gitu ya Mbak. Benar banget. Jadi Mbak Asfa sendiri udah ngizinin teman-teman buat tanya-tanya langsung ya Mbak Asfa. Jadi jangan malu, kalau mau tanya langsung aja tanya. Mbak Asfa welcome banget buat semuanya kayak gitu. Makasih banget ini Mbak Asfa. Tapi ini ada satu lagi nih yang bikin penasaran Sultan Agung Muda nih Mbak Asfa. Sebenarnya kalau di fakultas, maksudnya di teknik sipil itu sendiri, yang dipelajarin itu apa sih Mbak? Maksudnya yang lebih condong itu kayak bidang studi apa misalnya? Kan ada yang mikir nih harus jago ngitung deh kayaknya gitu, harus jago gambar deh kayaknya gitu. Kira-kira apa nih? Untuk terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kalau teknik sipil tuh perhitungannya perhitungan itu namanya analisa struktur. Jadi gimana? Tapi kalau di teknik sipil tuh ini ya try and error ya. Kalau misalkan kita perencanaan nih, jadinya try and error. Gimana caranya? Semisal kita merencanain suatu, misal kalau di bangunan kan ada balok tuh kan, yang panjang, ada kolom kayak gitu. Gimana? Ngerti nih. Iya, tapi bingung juga mau jelasin karena kalau masih awam gitu. Bener. Kalau enggak ya gini aja deh. Tanah, semisal tanah nih, tanah itu kan ada macam-macam. Kalau kena air nih ada yang becek-becek kayak gitu. Waktu kemarau nih ada yang sampai pecah-pecah kayak gitu kan. Nah itu di teknik sipil tuh mempelajarin itu juga, gimana caranya tanah itu diolah, diinovasi, biar mendukung juga untuk didirikan suatu bangunan kayak gitu. Jadi mau praktikum di tanah juga bisa kayak gitu. Nanti buat sampel-sampel gitu. Gimana cara inovasi jadi tanahnya itu jadi bagus gitu loh. Kayak gitu. Jadi lebih kuat juga kayak gitu. Stabilitasnya juga lebih bagus ya, dukungnya lebih bagus kayak gitu. Misal itu contoh
maksudnya contoh buat orang mungkin bisa dipahami ya buat orang awam karena kan udah pernah lihat sendiri kalau tanah kayak gitu, maksudnya struktur tanahnya kayak gitu, maksudnya kena air kayak gimana, kemarau kayak gimana, mungkin kayak gitu sih. Nah, kalau jadi emang itu lebih ke struktur ya, Iya, struktur lebih ke tanah, struktur bangunan kayak gitu. Keren banget sih ini. Wah, nggak sampai ini kalau saya yang mikir nggak sampai ini Mbak Asfa. Oke, tapi buat teman-teman yang mungkin tertarik sama Fakultas Teknik itu ada gambaran pastinya. Iya. Nah, kalau untuk Fakultas Teknik sendiri itu ada berapa prodi Mbak? Ada dua. Ada dua ya? Ada dua, teknik sipil dan sama planologi. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak. Boleh nggak nih? Boleh. Ada yang nanya nih satu orang nih. Boleh. Dari GTAS nyebutnya apa ya itu? Ya. Ya 29. Pertanyaannya, Mbak bisa jelasin teknik planologi nggak ya? Dan arahnya itu nanti bisa kemana ya? Katanya kayak gitu. Oh, kalau setahu saya ini kalau planologi kan lebih ke tata kota ya. Oke. Gimana cara nata kawasan suatu daerah. Nah itu nanti kalau larinya mungkin prospek kerja ya. Oh iya, benar. Kalau prospek kerja biasanya bisa di Departemen Pekerjaan Umum di DPU gitu per kota kayak gitu-gitu sih. Setahu saya seperti itu. Oke. Jadi memang itu tata kota. Jadi dia melihat dari aspek ekonomi juga, aspek sosial. Benar. Itu jadi mereka lebih spesifik gitu loh. Iya, tata kotanya karena melihat keadaan langsung suatu daerahnya juga. Oke. Setahu saya seperti itu. Mungkin kalau ada kesalahan jawabnya saya mungkin bisa dilengkapi searching sendiri. Kalau enggak nanya-nanya ke yang udah melewati semester 2, 3, 4 kayak gitu. Mungkin lebih paham kan dari prodi planologi. Benar. Tapi kan karena Mbak Asfa ini kan dari Fakultas Teknik ya. Mungkin bisa nyeritain sedikit ini untuk prospek kerjanya. Karena kan katanya nih kalau anak Fakultas Teknik itu kan ngerti ya gimana sistem pipa pembuangan bekerja, habis itu kayak kualitas semen katanya ngerti juga kayak gitu. Kan kita mikirnya pasti bakal jadi ini nih arsitektur atau gimana gitu-gitu ya gambarannya. Jadi kira-kira prospek kerjanya tuh apa aja sih buat Fakultas Teknik? Di Fakultas Teknik khususnya di teknik sipil itu bisa memilih, kalian mau milih jalan yang mana, mau ke kontraktor apa konsultan. Kalau kontraktor itu lebih ke di lapangannya, dia kerja di lapangannya langsung di pembangunannya itu. Kalau di konsultan itu lebih ke perencanaannya. Jadi misal owner pemilik suatu bangunan itu menginginkan bangunan yang ini loh, bangunannya yang seperti ini itu bisa nanti dibicarakan ke konsultan dulu, di perencanaannya dulu menjalankan. Kalau kontraktor ya kalau di di Indonesia ya seperti Wika Waskita itu kontraktor. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin kayak gitu. Keren banget ya. Nah, tadi udah dijawab semua ya sama Mbak Asfa terkait tentang Fakultas Teknik pastinya yang bisa dibantu untuk dijawab gitu ya teman-teman. Nah, sebelum untuk sesi terakhirnya mungkin Mbak Asfa mau kasih closing statement ke teman-teman Sultan Agung Muda. Pesan apa kira-kira yang terakhir? Silakan Mbak Asfa. Untuk Sultan Agung Muda semangat terus buat mencari ilmunya. Niatkan, kalau udah niat mencari ilmu, jalankan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa disolawatin terus, jangan lupa didoakan guru-gurunya kayak gitu ya Mbak Asfa. Oke, alhamdulillah ini udah sesi terakhir. Makasih banget Mbak Asfa ilmunya. Sama-sama. Ini merupakan saya merasa senang juga bisa sharing sama Mbak Asfa. Pengalaman juga ini baru pertama juga ngisi podcast gitu ya. Mungkin nanti bisa ngisi lagi Mbak Asfa. Gitu ya teman-teman. Nah, sebelum saya menutup, ini kesimpulannya. Jadi kami mau kasih kesimpulan dulu nih. Untuk teman-teman, karena ini bahasnya tentang tips dan trik. Tips dan trik yang teman-teman bisa lakuin biar bisa kuliah di Fakultas Teknik, terus juga bisa jadi asisten lab, terus juga bisa berprestasi di kancah internasional. Teman-teman harus melakukan beberapa hal. Yang pertama niat, gitu ya Mbak. Usaha, jangan lupa. Doa juga jangan lupa dimaksimalin, dan yang pastinya memotivasi diri sendiri. Gitu ya Mbak Asfa kesimpulannya. Nah, terima kasih untuk Sultan Agung Muda yang mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya pastinya dengan narasumber-narasumber yang juga luar biasa prestasinya ya. Terus kegiatan-kegiatan yang positif pastinya kayak gitu. Oke teman-teman, dan saya pribadi mohon maaf atas kesalahan. Saya Tri Utami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Makasih loh